adik-adik semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dan menarik, yaitu eksponen atau perpangkatan bilangan. Apa sih itu eksponen? Penasaran? Nah, langsung aja ke topik pembahasan kita. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang eksponen bilangan berpangkat. Jadi, eksponen itu apa sih? Oke. Jadi, misalkan ada bilangan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, kita bisa menuliskannya menjadi 2 pangkat 4. Nah, ini definisi dari bilangan eksponen, di mana suatu bilangan dikalikan sebanyak n kali, di mana x pangkat n yaitu x-nya dikali sebanyak n kali. Nah, itu dia definisi dari bilangan berpangkat. Nah, eksponen sendiri mempunyai sifat-sifatnya, yaitu ada 8. Nah, sifat yang pertama, di mana yaitu sifat yang pertama, a pangkat n dikali a pangkat n. Nah, ini bisa kita tuliskan menjadi a m plus n. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Misalkan ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 3 ditambah 2, yaitu 2 pangkat 5. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, contoh 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Nah, 6, 2 ditambah 3. Nah, ini salah ya, salah. Kenapa salah? Karena yang perlu syaratnya yaitu a-nya, bilangannya harus sama, yang bisa menjadi sifat-sifat dari eksponen ini. Nah, itu dia sifat yang pertama. Nah, itu sifat yang pertama. Kita masuk ke sifat yang kedua. Nah, kalau misalnya tadi perkalian, dia pangkatnya menjadi penjumlahan. Sebaliknya, kalau misalnya pembagian, pangkatnya berubah menjadi, ya benar, pengurangan. A pangkat n dibagi a pangkat n sama dengan a m min n. Nah, ini sama kayak sebelumnya. Kalau misalnya ininya tuh harus sama, bilangan yang dikalinya. Misalkan contoh 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 2, kita bisa menuliskan menjadi 7 5 kurang 2 atau 7 pangkat 3. Nah, itu dia contoh sifat eksponen yang kedua. Masih gampang kan? Oke, kita lanjut ke sifat yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk sifat yang ketiga. Nah, tadi kan kita udah membahas kalau misalnya bilangannya itu dikali, terus bilangannya dibagi. Nah, sekarang bilangan yang berpangkat terus dipangkatin lagi. Wah, kira-kira itu gimana sih? Oke, kita masuk yang ketiga. Jika bilangan itu a pangkat n terus dipangkatkan lagi, dia berubah menjadi jeng. Dia berubah menjadi a m dikali n. Contohnya gimana? Contohnya misalkan 5 pangkat 3 kita pangkatkan lagi pangkat 2 menjadi 5 3 dikali 2, atau bisa kita tulis 5 pangkat 6. Nah, mudah kan? Nah, kita langsung masuk ke sifat eksponen yang keempat.
Oke, kita masuk sifat eksponen yang keempat, yaitu jadi sifat eksponen yang keempat yaitu ketika bilangan yang berbeda pangkatnya sama, dia bisa dikalikan kedua bilangan tersebut. Maksudnya gimana sih Kak? Kayak ribet banget sih. Oke, kita langsung nulis ya di bawah tulis. Jadi misalkan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah tadi kan kalau flashback kita yang soal pertama ini kan bisa ini jumlah, kalau misalnya ini sama. Kalau ini dia bisa kita tuliskan menjadi A dikali B baru dipangkatkan M. Contohnya gimana Kak? Contohnya misalkan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 ini bisa kita tulis menjadi 3 kali 2 dipangkatkan 2 atau 6 pangkat 2. Nah sebaliknya kalau misalnya ini juga bisa kita tukar menjadi seperti ini. Maksudnya contoh deh, kita masuk contoh soal yang lebih sulit. Misalkan 2 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2. Nah kan ini udah beda, ininya juga beda. Bentuk sederhananya gimana Kak? Bentuk sederhananya seperti ini. Jadi 2 pangkat 3. Nah 6 ini bisa kita pecah seperti ini. Seperti ini nih. Seperti ini, jadi 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah ini kan ada yang sama, kita jumlahin deh. Jadi 3 ditambah 2 baru dikali 3 pangkat 2, atau bisa kita tulis 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. Nah ini dia hasil akhirnya, nanti kita tinggal menjumlahkan satu-satu. Mudah kan? Oke, kita lanjut sifat eksponen yang akan dijelaskan oleh Kak Rehan. Oke, kalian sudah mengerti kan penjelasan dari sifat-sifat eksponen dari 1 sampai 4 oleh Grace. Nah, di sini selanjutnya ada di nomor 5. Oke. Di sini nomor 5 ada A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Nah, di sini saya akan langsung masukin contohnya aja. Misalnya itu A-nya itu 1 dan B-nya itu 3 dan M-nya itu 2. Oke, anggaplah gini. 1 per 3 pangkat 2. Nah, kalau kayak gini itu jadi angka atas dan bawahnya itu sama-sama dipangkatin 2. Jadi nggak hanya salah satu. Oke. Jadi tinggal dimasukin 1 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah ini bisa dihitung. Kalau 1 pangkat 2 itu 1 dan 3 pangkat 2 itu adalah 9. Oke, yang selanjutnya di sini ada sifat eksponen yang ke-6, yaitu ada di kanan saya. Oke, saya jelaskan. Di sini ada 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N. Nah, kita misalin aja A-nya itu adalah 2 dan N-nya itu adalah 3. Nah, di sini misalnya dimasukin nih 1 per 2 pangkat 3 kan. Nah, ini itu sama aja kayak 2 pangkat min 3. Kenapa? Kalau misalnya ini tuh jadi sama aja kayak dikurang, di pangkatnya itu ditambahin minus kalau mau dikeatasin. Misalnya nih, kalau misalnya mau ini misalnya 3 pangkat min 2. Nah ini kan min, jadi kalau misalnya mau tanda plus, jadi tinggal dikebawain aja, jadi 1 per 3 pangkat 2. Nah jadi tinggal bolak-balik aja, ini 2 sama. Nah, di sini selanjutnya ada sifat eksponen yang ke-7. Di sini sifatnya. Oke, baik, saya menjelaskan.
Ya, di sini ada A pangkat N per M sama dengan A pangkat N diakari M. Nah, misalnya nih, saya buat contoh 2 pangkat 1 akar 3. Nah, gimana sih cara kita buat menjadikan kayak bentuk akar ini menjadi kayak gini? Nah, jadi kita step awalnya tulis angka yang di dalam akar ini 2. Habis itu langkah kedua kita tulis angka yang ada di sini yang pangkatnya 1. Habis itu kita tulis per, dan terus step 3-nya kita tinggal tulis yang ada di sini. Jadi 2 pangkat 1 per 3. Oke, gimana nih kalau kita dibalik? Tinggal misalnya aku kasih contoh 5 pangkat 1 per 2. Nah, kalau dibalik, kalian buat dulu akarnya. Step pertama. Dan step kedua, masukin angka yang gede ini, 5. Habis itu, kalian masukin angka pecahan yang ada di atas dulu nih, yaitu 1. Dan terakhir, tinggal masukin angka 2 yang di bawah. Oke, selesai. Oke, selanjutnya ada sifat eksponen yang ke-8. Nah, ini sebenarnya gampang aja. Nah, ini adalah sifatnya. Oke, baik, saya akan jelaskan. Nah, misalkan ini kan ada A pangkat 0 sama dengan 1 nih. Nah, kalau di sini teorinya yaitu adalah semua yang dipangkatin 0 itu adalah 1. Mau berapapun, misalnya mau 100 pangkat 0 itu adalah 1. Mau 3402 misalnya pangkat 0, nah itu sama dengan 1. Jadi angka berapapun itu kalau dipangkatin 0 yaitu adalah 1. Misalnya nih, walaupun ribuan, miliaran, bahkan jutaan sekalipun, nah itu tuh kalau dipangkatin 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, jadi itu dia penjelasan dari ke-8 sifat-sifat eksponen dari kami. Nah, kurang lengkap gak sih kalau kita belum mencoba contoh soal yang ada? Nah, di sini contoh soal akan dijelaskan oleh Kak Alia. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas latihan soal. Yang pertama itu ada soal 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Karena kedua bilangan ini sudah sama, jadi tinggal pangkatnya saja yang dijumlahkan, yaitu 3 lanjut pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5, atau bisa dibilang 243. Lanjut contoh soal latihan kedua. Oke, selanjutnya itu ada contoh soal kedua, 4 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 1. Karena dia pembagian, yaitu dikurang. Jadi 4 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 4 pangkat 1 yang bisa dibilang 4. Oke, selanjutnya di sini ada latihan soal terakhir, yaitu 9 pangkat 1 ditambah 9 pangkat 0. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, 0 itu hasilnya 1. Jadi jawabannya adalah 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, jadi itu adalah ketiga soal yang sudah saya bahas. Semoga kalian bisa lebih mengerti lagi tentang materi eksponen ini. Nah, itu dia pembelajaran kami untuk hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Kami harap video ini bisa membantu kalian dalam mempelajari eksponen dengan lebih baik. Tetap semangat belajar ya. Karena belajar adalah kunci masa depan yang lebih cerah. Yeay. Langsung. Oke.